Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kiai Haji Zainul Arifin Pohan, Panglima Santri, bangsawan dari Barus. Narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia dipenuhi oleh penguasa dan jaringan militer yang melanggengkan heroisme. Sejarah perjuangan kaum santri tidak banyak tercatat, hanya sayup-sayup terdengar. Padahal, dari rahim pesantren, terdapat Laskar Hizbullah, Sabilillah dan segenap laskar pemuda santri yang berjuang untuk kemerdekaan. Gerak juang kaum santri terpinggirkan dari panggung sejarah perjuangan Indonesia. Bagaimana sejarahnya? Dari panggung perjuangan Republik, Laskar Hizbullah dan Sabilillah merupakan barisan militer yang terdiri dari pemuda santri dan kiai pesantren. Dari tapak jejak mereka, mobilisasi dukungan dari kaum santri dan warga sekitar menjadi menggema. Terlebih, kaum santri berjuang dengan tekad bulat, serta niatan ikhlas untuk menegakkan kemerdekaan di bumi Indonesia. Laskar Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin Pohan, seorang ahli diplomasi dan pejuang militer dari Tanah Barus. Sedangkan, Laskar Sabilillah dikomando oleh Kiai Masikur tahun 1904 sampai tahun 1994, sosok alim dari Malang. Siapakah Kiai Zainul Arifin? Sejarah hidup Zainul Arifin membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama tidak hanya terdiri dari kiprah para kiai dan tokoh Islam asal Jawa. Kiai Zainul, sosok cerdas dan ahli strategi perang asal Barus, menjadi catatan nyata. Zainul Arifin Pohan lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tanggal 2 September tahun 1909. Ia merupakan putra tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus, Sultan Ramali bin Tuanku Raja Barus Sultan Shahi Alam Pohan dengan bangsawan asal Kota Nopan, Mandailing Natal, Siti Bayah Ber Nasution. Ketika Zainul balita, orang tuanya bercerai. Ia kemudian dibawa ibunya pindah ke Kota Nopan, kemudian berdiam di Kerinci, Jambi. Di Kerinci, Zainul menyelesaikan Hollands Indische School East serta sekolah menengah calon guru, Normal School. Pada usia 16 tahun, Zainul Arifin merantau ke Batavia, Jakarta. Di kota ini, dengan berbekal ijazah HIS, dia diterima bekerja di pemerintahan Kota Praja Kolonial, Gemeente, sebagai pegawai di perusahaan air minum, Pam Pejompongan, Jakarta Pusat. Setelah keluar dari Gemeente, ia bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan Balai Pendidikan untuk Orang Dewasa, Perguruan Rakyat. Balai pendidikan ini bertempat di kawasan Mastir Cornelis, Jatinegara. Keahlian diplomasi dan kepiawaian bahasa Belanda juga mengantar Zainul sebagai pemberi bantuan hukum bagi orang Betawi, yang saat itu dinamakan Pokrol Bambu. Karirnya dalam organisasi Nahdlatul Ulama dimulai sebagai kader gerakan pemuda Ansor. Bersama Jamaluddin Malik tahun 1917 sampai tahun 1970, seorang tokoh film nasional, Zainul bergabung dalam barisan pemuda Nahdlatul Ulama. Dari Ansor, karena keahlian berdiplomasi dan kecerdasan komunikasi, ia dekat dengan Kiai Wahid Hashim tahun 1914 sampai tahun 1953, Kiai Mahfud Siddiq tahun 1906 sampai tahun 1944, Muhammad Ilyas dan Abdullah Ubaid. Selang beberapa waktu, Zainul Arifin kemudian menjadi Ketua Konsul Nu Jatinegara, Mastir Cornelis, serta kemudian menjadi Ketua Majelis Konsul Nu Batavia, hingga masuknya Jepang pada 1942. Pencetus sistem RT. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, strategi politik ormas Islam berubah haluan. Jika dengan Belanda, posisi ormas Islam berseberangan dengan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, Jepang menggunakan strategi berbeda dengan mendekati pemimpin-pemimpin ormas Islam. Jepang mengajak ormas Islam sebagai bagian dari pendukung Nippon, sebagai saudara tua di Asia. Inilah strategi politik dan militer Jepang untuk mencengkeram kawasan Asia, terutama Asia Tenggara dalam perang melawan sekutu. Di bawah kendali Jepang, terjadi perombakan struktur politik serta ritme organisasi Islam. Pada waktu itu, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Ketika itu,
Jepang memberi kewenangan organisasi Islam untuk melebarkan sayap dan lebih aktif dalam pemerintahan. Kiai Zainul Arifin mengusulkan pembentukan Tonarigumi, cikal bakal rukun tetangga. Pada awalnya, Tonarigumi dibentuk di Jatinegara, kemudian melebar untuk diadopsi ke sebagian besar desa di Jawa. Kiai Zainul Arifin dengan jeli melihat pentingnya sistem komunikasi antar warga setingkat RT. Dengan demikian, kultur dan hubungan komunikasi antar warga terjaga dengan baik. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka membutuhkan dukungan pasukan untuk menguatkan militer di kawasan Asia. Semula, pemerintah Jepang, melalui Abdul Hamid Nobuharu Ono, meminta agar Kiai Wahid Hasyim mengerahkan santri-santri masuk ke Heiho, sebagai tentara cadangan yang akan dikirimkan ke Birma dan ke Pualaun Pasifik. Akan tetapi, Kiai Wahid tidak menerima tawaran itu. Untuk menampik permintaan Jepang, Kiai Wahid dengan strategi diplomasinya mengusulkan tawaran cerdas. Pertama, latihan kemiliteran yang diberikan kepada santri lebih baik untuk pertahanan dalam negeri. Kiai Wahid merasa bahwa mempertahankan tanah air negeri sendiri akan lebih meningkatkan semangat pemuda santri. Kedua, pertempuran yang menghadapi tentara sekutu lebih baik dihadapi oleh prajurit profesional, yakni tentara Dai Nippon. Sedangkan, jika menggunakan tentara yang tidak profesional hanya akan menyulitkan tentara Jepang sendiri. Ketiga, jika peta pembela tanah air ditunjukkan untuk pemuda nasionalis, sudah semestinya ada wadah bagi pemuda santri untuk latihan kemiliteran. Zuri, 1974-1987. Sedangkan, Hairus Salim 2004-41 menambahkan satu alasan diplomatis dari Kiai Wahid Hasyim, terutama mengapa harus ada satu wadah untuk latihan kemiliteran bagi santri, yakni adanya kewajiban berperang untuk mempertahankan agama Allah, jihad fisabilillah. Pada latihan awal, pemuda santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah digembleng oleh Kapten Yanagawa, yang juga melatihan peta. Latihan ini berlangsung di Cibarusah, Jawa Barat. Latihan militer pemuda santri berlangsung selama 3 bulan, yang dipimpin oleh para sidanco peta. Kemudian, setelah latihan usai, 500 kader ini kemudian kembali ke desa masing-masing untuk melatih kader-kader pemuda santri di kawasan setempat. Salim 2004 mencatat bahwa hingga akhir rezim Jepang di Indonesia, tercatat sekitar 50.000 anggota Laskar Hizbullah yang telah mendapatkan latihan militer. Latihan perdana Laskar Hizbullah, tanggal 28 Februari tahun 1945, yang dihadiri oleh Gun Seikan, para perwira Jepang, pimpinan pusat Masyumi, Pangreh Raja dan pejabat terkait diumumkan betapa misi Hizbullah adalah untuk berjuang bersama Dai Nippon, melawan musuh yang zalim. Gun Seikan, dalam pidatonya, menegaskan bahwa, berhubung dengan nasib Asia Timur Raya, maka masa sekarang adalah masa yang amat penting yang belum pernah dialami atau terjadi di dalam sejarah. Dalam saat yang demikian itu telah bangkit segenap umat Islam di Jawa, serta berjanji akan berjuang, luhur bersama dan lebur bersama, dengan bala tentara Dai Nippon. Buktinya, ialah pembentukan barisan Musa Islam yang bernama Hizbullah. Dengan demikian lahirkan tujuan untuk menghancurkan musuh yang zalim dan perjuangan dengan segenap jiwa dan raga. Maka saya sangat gembira membuka latihan pusat barisan Hizbullah ini. Dengan demikian, yang dimaksud oleh pemerintah Jepang bahwa musuh bersama dari bangsa Indonesia dan Jepang, merupakan tentara sekutu yang berusaha menjajah Asia. Jepang merasa sebagai pembebas bangsa Asia, hingga menyebut diri sebagai saudara tua bangsa Asia. Oleh Kiai Wahid Hasyim, pelatihan militer dimaksudkan untuk menguatkan barisan santri jika nantinya Indonesia sudah saatnya menjemput kemerdekaan. Benar saja, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka, disusul dengan peristiwa demi peristiwa, yang membutuhkan konsolidasi dan kekuatan militer, di antaranya pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami.
Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.